Oke, kali ini aku akan bicara tentang hal yang sangat serius karena banyak banget yang nanya ini ke aku. Kak, gimana caranya agar kita bisa terhindar dari pria yang punya narcissistic personality disorder alias NPD, atau yang biasanya aku bilang nurse itu ya dalam video aku. So kita akan deep dive supaya kalian bisa berhati-hati dan bisa terhindar dari laki-laki yang seperti itu. But before that, I would like to say thank you buat semua support kalian di YouTube channel ini, di sosial media aku yang lainnya. Oh iya, kalau kalian pengen menjadi lebih tenang atau menjadi wanita yang punya VIP mindset atau menjadi wanita yang lebih pintar pokoknya ya, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram aku babyvoice99 atau TikTok aku babyvoice9. Oh ya, kalian juga bisa ngelakuin private coaching dengan aku. Kemudian consultation juga bisa. Langsung DM aja ya di Instagram. First and foremost, berhubungan dengan pria narcissistic mungkin bisa sangat melelahkan. Kamu bisa kehilangan diri kamu sendiri dan kamu bisa kebingungan. Dan satu lagi, kalau kamu sudah terperangkap dalam hubungan itu, untuk keluarnya itu rasanya sulit banget. Trust me. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Ya, karena I've seen so many cases, pattern, dan juga pastinya aku pernah merasakan hal yang serupa. Oke, selanjutnya yuk. Yang pertama, kita harus mengenali dulu ciri-ciri pria yang punya narcissistic personality disorder. Oke, mereka ini biasanya sangat haus perhatian, sangat haus pujian, dan tidak punya empati. Mereka juga sangat suka memanipulasi. Jadi gini ya, biasanya orang dengan narcissistic personality disorder ini di awal mereka akan melakukan love bombing. Makanya aku selalu bilang ke kalian to see whether he has genuine interest or not. Itu at least kalian harus melakukan observasi selama kurang lebih 6 bulan. Kenapa? Karena kalau dia ini benar-benar NPD, dia nggak akan tahan untuk menjadi seperti itu, palsu gitu ya, mempesona di awal menggunakan topengnya. Dia akan nggak tahan kalau waktunya itu lebih dari 6 bulan. Semua asli-aslinya mungkin akan mulai kelihatan. Oh iya, karena mereka nggak punya empati. Jadi mereka tuh suka banget mendevaluasi kamu. Contohnya nih, kamu kan kayak gini, kamu kan cewek pintar, kenapa kamu bodoh gitu. Biasanya kayak gitu ngomongnya. Itu satu ya. Contoh lainnya adalah mereka mungkin akan bilang, kok kamu gini sih, kok kamu gitu. Dan mungkin juga dia akan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Which is itu pastinya sangat nyakitin banget ya dibanding-bandingin. Istilahnya kayak ngomong kok ngene kok dibanding-banding ke ya kan. Terus bisa jadi juga dia ini terlalu cepat pengen ke hubungan yang kayak serius atau something, kayak dia tuh pengen cepet-cepet ngeklaim kamu, pengen cepet dipanggil sayang mungkin, atau pengen pokoknya everything is just too fast ya. Kamu tuh pasti akan ngerasa kayak, ini aku di realita nggak ya? Kayak kok aneh banget gitu. Biasanya mereka tuh terlalu cepat untuk memuji kamu, ngebeli-beliin kamu ini itu. Pokoknya kayak terlalu cepat, everything is too beautiful at the beginning. Tapi anyway, sebenarnya kamu tuh bisa sih ya kayak ya udah terima aja dulu. Tapi kamu harus sadar bahwa kamu lagi melakukan assessment. So make sure that you are not emotionally attached. Dan selanjutnya, setelah kamu mengenali ciri-ciri umum dan menyadari bahwa tadi ada love bombing, ada yang terlalu indah di awal, kamu jangan mengabaikan red flags itu ya. I mean, kita tuh cewek punya intuisi yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan intuisi kita, oke? Kalau dia kayak terlalu cepat pengen ini tuh, ingin itu, ya you have to pause that, you have to make boundaries, bilang kayak, "Enggak, aku nggak mau ngelakuin ini sekarang karena aku kayak gini, mungkin aku masih sibuk, apa." Kamu bisa punya boundaries, dan mereka biasanya tuh nggak sabar dengan boundaries itu. Jadi mereka kan terpental sendiri. Tapi kan aku tuh pengen punya pacar, kenapa kalau mereka terpental gimana dong? Girl, you have to remember one thing, right? Lebih baik kamu jomblo daripada kamu terperangkap dengan hidup atau punya relationship dengan NPD, because it is so tiring and draining your energy. It will waste your most of the times. Aku nggak mau kamu terus lantas berada di
hubungan yang seperti itu kayak bertahun-tahun and waste your time girl, no please, mendingan jomblo kali. Dan satu lagi, kamu jangan oversharing ke mereka di awal ya, let them try to peel the facts about you one by one, oke? Biarkan dia invest waktu, biarkan dia invest something ke kamu, biarkan dia effort untuk mengetahui fakta-fakta yang ada di dalam kamu. Jangan kamu tuh kayak cerita A to Z about you. No, please be mysterious. Karena biasanya orang-orang dengan narcissistic personality disorder, mereka tuh suka ngambil fakta kita, suka nge-trigger insecurity kita sampai mereka tuh mendapatkan banyak informasi dan itu digunakan untuk fight back against us. Oh my god, serem banget kan? Yes, segitu seremnya dan mereka tuh sangat pintar memanipulasi, makanya don't fall for the trap. Kamu harus membangun kesadaran diri kamu sendiri dan kecerdasan emosional kamu. Oke, apa itu kecerdasan emosional dan kesadaran, Kak? Kamu harus sadar bahwa kamu harus hati-hati whether you are being manipulated or not. Kamu tuh harus benar-benar membangun kayak, is it good, is it not, is it good, is it not. Please listen to yourself and your intuition. If it's like too fast and too beautiful at the beginning, oh my god, it's a big red flag actually. And then, ya, kecerdasan emosional itu tentang tidak mudah bereaksi. Oke. Yang paling tidak mengenakan setelah fase love bombing ini selesai adalah mereka akan mencoba untuk mendiscard kamu, mendevaluasi kamu, menghilang, ghosting whatsoever. Kamu tahu nggak kenapa melakukan itu mereka ini? Karena mereka ini basically adalah pria-pria insecure, ya. Dan mereka ini sangat memerlukan untuk menjatuhkan orang lain untuk merasa mereka tuh tinggi. That's why mereka sangat suka mendevaluasi something. Jadi kamu jangan terbawa emosional ya. Kamu harus punya kecerdasan emosional. Kalau mereka mau main ngeghosting atau apa, nggak usah kamu nanya kamu kemana, kamu di mana. No, just do your own life seperti biasanya, oke? Supaya jadi gini loh, aku punya sebuah quotes ya. Jadi lo kira gue bakal nyari lo gitu? No, I'm too busy building my own empire, dude. I will not fall for that trap because I am so firm. I have a value and I understand your game. Anyway. Nah, kamu selanjutnya harus sering-sering mengedukasi diri seperti ini. Mungkin nonton-nonton konten-konten yang kayak gini. Ya, mungkin punya komunitas juga. Girl, sekarang ini banyak banget ya yang ngebahas hal-hal seperti ini. I don't mean that everyone that you meet you should like melabelin mereka kayak ini orang NPD, ini orang, no no no, I just want you to protect yourself. Oke, terus kalau ada yang nanya, "Kak, jangan-jangan aku ini NPD ya atau apa?" I think nggak ada deh orang NPD yang nyadar bahwa dia NPD. Karena biasanya orang-orang NPD tuh kayak merasa mereka ini nggak ada yang salah, nggak ada yang salah dengan mereka gitu ya. Bahkan yang udah jelas-jelas seorang NPD yang merugikan orang lain, mereka ini nggak akan sadar bahwa mereka melakukan kesalahan gitu ya. Makanya walaupun NPD ini katakan mereka tuh lagi di sidang gitu ya, mau dipenjara, mereka kan tetap nggak ngerasa salah gitu. Jadi kalau kamu tuh bilang kayak, "Aku NPD nggak ya, aku NPD nggak ya?" Kayaknya nggak deh, karena nggak ada NPD yang kayak nganggep diri mereka NPD gitu loh, ngerti nggak sih? So now your awareness about narcissistic personality disorder has evolved, right? You have a greater understanding about that as well. Jadi, sekarang kalau kamu dideketin cowok, kamu harus melakukan observasi, assessment, berhati-hati ya, tapi tetap be nice, be cute. Don't jangan nyerang orang, jangan nyerang dia. Uh, See and observe as much as you can and be nice, but be bold about your boundaries. And thank you all for watching this video. I made this video from my deepest heart. I hope you are enjoying and I love you. That's why I keep showing up every day because I love you all. Thank you and bye bye.